Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar alladzi khalaqal laila wan nahar wa ja'ala li hadhihi dunya rawasiya wal anhar wal jibala wal asjar wa taral fulka allati tajri fil bihar dzalika tafsirul azizil ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallahil alimil jabbar wa asyhadu anna muhammadan nabiyyil bar mab'utsun ila sairil bashar minallahil azizil ghaffar. Shalawatullahi wa salamun ala nabiyyil muhtar wa ala alihi wa ashabihil ahyar wa man tabi'ahu ila yaumil mahsyar, amma ba'du. Sahabat mu'alimat dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di program Ramadan yang bernama Mutiara Ramadan, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita bersama narasumber kita yang bernama Ustadzah Iva Fauziah yang akan membawakan kajian dengan tema sahur dan berbuka serta keutamaannya. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, kita sapa dulu narasumber kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzah Iva Fauziah. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzah Tasya. Sehat Ustadzah? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sehat selalu. Amin. Begitu juga sahabat-sahabat mu'alimat dimanapun berada. Pada bulan Ramadan, kita umat Islam diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana yang diperintahkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dan juga bulan Ramadan ini adalah satu-satunya bulan Komariah yang namanya Allah sebutkan secara sharih di Quran, di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Ini membuktikan bahwasanya bulan Ramadan ini memang bulan dengan sejuta keutamaan. Bahkan kita sering dengar ya bahwa bulan Ramadan ini siang harinya ibadah sampai malam harinya juga ibadah. Tapi perlu kita ketahui bersama bahwasanya puasa adalah salah satu syariat yang sudah ada sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Lantas apa kemudian yang membedakan puasa umat Islam dengan puasa umat-umat terdahulu? Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas nih apa bedanya. Salah satunya adalah terkait sahur, bahwa sahurnya puasanya ahli kitab dan juga puasanya umat Islam itu dibedakan dari adanya sahur. Ahli kitab ini tidak mengenal adanya sahur di dalam waktu berpuasa, begitu. Begitu juga berbuka puasa, banyak sekali sunnah-sunnah yang harus kita lakukan ketika berbuka puasa, tapi rata-rata dari kita semua ya mungkin lalai karena sudah terlanjur senang mendengarkan azan untuk kemudian makan membatalkan puasanya. Oleh karena itu, mungkin kita bisa dengarkan bersama kajian tentang keutamaan sahur dan berbuka pada bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadzah Iva Fauziah. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, amma ba'du. Ya, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya telah diberi kesempatan, nikmat dan kesehatan ya sehingga kita bisa mengarungi Ramadan ya pada tahun ini ya, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan berbuka dan sahur ya, sahur dan berbuka. Nah, sahur dan berbuka puasa. Apa itu sahur? Apa itu berbuka? Kemudian bagaimana sebetulnya anjuran Rasulullah ketika sahur, ketika berbuka puasa? Apakah puasa ahli kitab itu tidak memakai sahur ya? Iya betul, mereka tidak disertai dengan sahur. Oleh karena itu, selain pada pembedaan itu ada berkah. Nah, itu disebut keutamaan. Karena sahur merupakan aktivitas yang dilakukan di akhir malam. Akhir malam kan sahur ya, itu waktu sebetulnya, nama waktu. Kemudian bagaimana kita sahur? Sahur itu disertai dengan niat. Ya. Niat berpuasa sendiri dianjurkan oleh Rasulullah itu malam, pada malam hari, sehingga ketika dia itu mau sahur ya sekalian niat berpuasa. Nah, itu utamanya begitu. Tetapi kalau misalnya mau diniatkan di awal
puasa gitu untuk sebulan penuh itu tidak masalah. Ya, jadi sahur juga berkaitan dengan itu. Adapun hadis yang terkait dengan sahur itu adalah yang pertama hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kamu karena dalam sahur itu terdapat barokah. Kemudian hadis yang kedua adalah riwayat Ahmad, yakni ma tazalu ummati bi khairin ma'ajalul iftara wa akharas sahur. Ya, umatku akan selalu dalam keadaan baik selama mereka itu menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Nah, ini sunnahnya Ustazah ya. Sunnahnya itu mengakhirkan sahur. Sebab apa? Kalau kita ini secara ilmiah aja ya. Ketika kita makan udah jam 1 malam, jam 2 malam begitu, nanti lapar akan lebih cepat ya. Padahal ya itu berbuka puasa itu tetap ya setelah azan maghrib, ketika azan maghrib itu. Jadi semakin panjang. Nah, supaya Islam ini kan memudahkan kita dalam ibadah, termasuk dalam puasa itu anjuran Rasulullah adalah mengakhirkan sahur. Nah, bahkan kita sendiri memperhatikan itu ya waktu imsak. Nah, kemudian ketika sahur kita makan sahur secukupnya. Jangan terlalu kenyang gitu ya, atau jangan terlalu sedikit, mungkin karena mohon maaf ada beberapa yang berniatkan untuk diet dan lain-lain. Ya, kalau dalam beribadah kita juga harus pertimbangkan kemaslahatannya. Jangan sampai kita niatnya lain begitu malah puasanya kacau ya. Nauzubillahi min dzalik ya, nanti malah sakit kan, kacau juga itu. Jadi ketika sahur secukupnya, kemudian diniatkan untuk ittiba Rasul. Sehingga ketika kita berpuasa, saatnya menahan lapar, menahan haus, badan kita masih memiliki cukup energi untuk beraktivitas sehari-hari. Oh, kalau misalnya saya tuh nggak pernah sahur, ya apakah sahur itu suatu kewajiban? Bukan ya, itu sekedar anjuran saja. Nggak apa-apa kalau misalnya nggak pernah sahur, asalkan badannya itu bisa menyesuaikan ya silahkan saja, karena sahur itu adalah salah satu bentuk anjuran di bulan Ramadan begitu. Kemudian terkait dengan iftar ya, berbuka puasa, salah satunya dari riwayat Abu Dawud, la yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitrah. Manusia itu akan selalu dalam keadaan baik selama dia menyegerakan berbuka. Hikmah dari menyegerakan berbuka di sini adalah ketika manusia itu sudah lelah ya melakukan aktivitas dengan berpuasa, tentu badan itu juga membutuhkan asupan. Nah, kenapa harus bersegera? Ya supaya badan ini segera mendapatkan hak-haknya begitu. Dan tidak ada manfaatnya pula untuk memperpanjang puasa ya, memperpanjang puasa biar biar utama, biar lebih tidak ada. Sebab dalam ibadah itu kan sifatnya ta'abudiyah ya, ini tidak ada kreasi ya, dia sifatnya tuntunan, sehingga ketika tuntunannya segera berbuka ya bersegeralah berbuka ya, ataupun ketika ada penundaan 1-2 tidak masalah, yang penting prinsipnya adalah segera untuk berbuka puasa. Dan ketika berbuka puasa itu yang kita baca adalah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita minum dahulu atau makan kurma ya yang ringan-ringan, kemudian berdoa seperti doanya Rasulullah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza aftara qala dhahaba ad-dhama'u wa batalatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Dhahaba ad-dhama'u, telah hilanglah rasa haus, wa batalatil 'uruqu, dan basahlah urat-urat badan, wasabatal ajru insyaallah, dan insyaallah akan mendapatkan pahala. Nah itu ya, itu adalah doa berbuka yang dituntunkan oleh Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang yang berbuka dengan doa-doa yang lain, silahkan ya, banyak sekali doa kita ketika berbuka puasa. Tetapi yang dituntunkan oleh Rasulullah itu tadi yang saya katakan tadi ya Ustazah ya. Demikian itu tadi terkait dengan iftar dan sahur ya Ustazah.
Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustazah, terima kasih atas ilmunya. Kita semua jadi tahu ya terkait sahur dan berbuka yang mungkin ini sudah biasa kita lakukan, tapi masih sering lalai gitu dan belum paham akan keutamaannya. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya, karena ini kita sebenarnya punya beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ustazah Iva. Namun kita kembali lagi setelah jeda iklan-iklan berikut ini. Baik sahabat Mu'alimat dimanapun Anda berada, kembali lagi di segmen selanjutnya dalam program Mutiara Ramadan. Kali ini saya punya beberapa pertanyaan ini Ustazah. Sebenarnya pertanyaan ini kan memang selalu ditanyakan ya setiap momen-momen bulan Ramadan itu saja. Tetapi untuk mengingatkan kembali sahabat Mu'alimat dimanapun berada, kita tanya nih kepada Ustazah Iva. Ini beberapa hal yang akan saya tanyakan. Yang pertama, yang namanya puasa ini kan al-imsak ya, menahan min tulu'il fajri, dari terbitnya matahari ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari gitu. Tetapi kita masih sering kali ragu-ragu Ustazah, apakah yang menjadi patokan kita harus berhenti nih makan ketika sahur? Apakah waktu imsak yang sering di Indonesia itu sudah menjadi budaya ya, ataukah azan? Jadi bagaimana ini Ustazah? Jadi yang menjadi patokan itu tentu dari puasa ya. Puasa itu kan sampai al-ghurub asy-syams ya. Al-ghurub asy-syams itu ketika apa? Kumandangnya azan maghrib. Nah, jadi untuk berbuka puasa sendiri itu begitu azan itu langsung boleh berbuka puasa. Kemudian kalau untuk sahur ya, kalau sahur itu apakah azannya atau imsaknya? Nah, ini kan ada jadwal imsakiyah dan lain sebagainya itu ya. Sebetulnya jadwal imsakiyah, yang namanya imsak itu kan menahan, itu hanya untuk berhati-hati ya, untuk kehati-hatian kita supaya tidak terlampau apa ya, nyerempet waktunya dengan azan. Kalau misalnya apa ya, lalai gitu, oh enggak nanti, oh imsak nanti, oh nanti ternyata begitu azan belum minum. Nah itu untuk antisipasi supaya apa, ketika imsak kita itu sudah menahan, semuanya harus sudah selesai nih makannya. Jadi ketika azan subuh kita tidak lagi terburu-buru. Nah begitu, jadi patokannya memang tetap azan subuh dan imsak itu sebagai kehati-hatian, Ustazah. Oh, jadi untuk kehati-hatian ya, agar menghindari bahwa azan kita masih makan. Terus bagaimana jika kebetulan masih ada makanan di mulut ini Ustazah? Ketika kita mendengar Allahu Akbar gitu. Apakah dilanjutkan atau harus terpaksa kita keluarkan begitu? Ya, kalau misalnya sudah masih di mulut ya, ketika azan berkumandang, ya sudahlah, itu buang saja itu makanannya ya, karena ya ketika azan sudah harus bersih mulut kita dari rasa-rasa dan lain sebagainya. Sebaiknya ya kalau masih ada makanan ya kita keluarkan saja begitu. Oh begitu, baik, terima kasih. Kemudian ketika sahur, tadi kan niat puasa itu dianjurkan di malam hari. Berarti bisa diakhirkan sampai misalkan sahur setiap harinya atau cukup di awal Ramadan Ustazah? Ya sebetulnya lebih utama diperbarui setiap hari begitu. Tapi kalau misalnya hanya sekali untuk sebulan, itu kan namanya niat kan ya sudah tetap, nggak apa-apa gitu, opsional aja. Begitu juga dengan apakah kita boleh tidur ini Ustazah setelah sahur atau malah nanti jadi lewat ini sholat subuhnya. Setelah sholat subuh juga apa kita sebenarnya boleh tidur nih ketika bulan Ramadan Ustazah? Kalau setelah sahur tidur, itu kalau mungkin sahurnya jam 3 mungkin ya, nanti ada rasa kantuk. Sebetulnya ya lebih baik tidak usah tidur lagi ya, karena kalau menunggu subuh itu kita sampai tidur, nah itu nanti nyenyak sekali, kita jadi terlewat sholat subuhnya. Tapi kalaupun setelah subuh pun, ya itu
meskipun tidurnya orang berpuasa itu ibadah ya tetapi lebih baik kita gunakan untuk aktivitas yang lebih bermanfaat. Nah, mau baca Quran ya kan, apalagi Ramadan itu aktivitas kita yang baik ya, pahalanya itu bisa berlipat Ustazah. Nah, begitu ya. Lebih baik ya aktivitas yang lain dulu, kecuali kalau memang sedang urgent ngantuk sekali semalam tuh 30 juz lah gitu, ya silahkan gitu ya. Baik, terima kasih. Kemudian terkait waktu berbuka, nah misalnya saya tinggal di desa A, kemudian kok yang desa saya ini belum azan-azan Ustazah. Apakah kita cukup mengikuti waktu imsakiyah yang sudah diedarkan begitu ya, yang selama ini kita pasti masyarakat Indonesia sudah dapat gitu. Atau ketika kita kok mendengarkan azan dari tempat lain, desa yang lain, itu sudah masuk waktu berbuka begitu Ustazah? Ya, sebetulnya kita fleksibel ya. Maksudnya fleksibel di sini adalah patokannya itu azan, ya, azan. Azan pun terkadang banyak masjid itu kan berbeda-beda budayanya ya, tradisi. Mohon maaf, tradisi. Ada yang azannya itu setelah ada suara humuk, baru makan, mereka makan ringan, habis itu baru azan, ada yang begitu. Kemudian ada yang langsung azan. Nah, kalau misalnya itu langsung azan, ya kita mendengarkan azan, kemudian ya kita sedikit-sedikit lihatlah jadwalnya. Kalau misalnya, loh ini jadwalnya itu belum, masih 10 menit, tapi kok udah azan. Nah, itu kita lebih baik menjaga dulu gitu kan. Nah, siapa tahu itu ada kelalaian di sana begitu. Tapi insya Allah jarang ya begitu ya, karena semua orang menunggu-nunggu dan kita asalkan dengan azan gitu segera aja nggak apa-apa. Gitu. Baik, berarti kalau misalnya di jadwal sudah tapi belum azan, berarti kemungkinan ini muazinnya masih minum Ustaz, masih berbuka lebih dulu. Iya mungkin itu ya, jadi silahkan aja langsung berbuka. Oke, berarti kita bisa mencukupkan dengan jadwal imsakiyah yang ada, gitu. Oke. Bagaimana kalau misalnya ini juga berarti bisa menjadi patokan ketika rumah kita jauh dari masjid, misalkan ada di luar negeri nih sahabat mu'alimat, mungkin kan ada yang kuliah di tempat-tempat yang mungkin minoritas Islam gitu, jadi tidak harus mendengarkan azan ya Ustazah ya, cukup dengan waktu setempat. Iya, jadi kan kalau yang namanya minoritas itu ya sedikit kemungkinan ya namanya azan itu, iya betul begitu Ustazah. Jadi ya kita sendiri yang mengatur waktu, maksudnya peduli dengan waktu-waktu ibadah kita, ya begitu. Baik, Masya Allah, terima kasih. Terima kasih banyak Ustazah atas ilmunya. Kita pada kesempatan kali ini mendapatkan banyak sekali ya, bahwa ketika kita ingin bersemangat dalam suatu ibadah, tentu kita harus tahu keutamaannya, biar semakin bersemangat dan kita juga maksimal untuk mendapatkan manisnya pahala Ramadan. Mungkin itu dari kami. Jangan lupa kepada sahabat Mu'alimat dimanapun berada untuk subscribe channel YouTube kami Mu'alimat Jogja. Jangan lupa like dan juga nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kami, baik Instagram, Twitter, Facebook, dan juga TikTok Mu'alimat Jogja, agar tahu kegiatan apa aja yang kami lakukan selama bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan juga. Baik, begitulah yang dapat kami sampaikan. Saya Amastasia Dias Pratiwi selaku moderator memohon maaf apabila ada kekurangan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.